Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha yang memberikan jaminan ketentraman, penyertaan dalam segala situasi yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik suka ataupun duka, serta memberikan penguatan seperti halnya Allah menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu. Tentu persoalan yang kita alami pun ataupun yang akan kita hadapi sangat mudah bagi Allah untuk mengentaskannya, seperti Allah telah menyelesaikan persoalan-persoalan Rasulullah di masa lalu. Ini memberikan satu ketenangan kepada jiwa, kelapangan kepada hati, dan pelajaran besar kepada kita umatnya, seperti yang pernah kami sampaikan di episode yang lalu, bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban, ujian, kehidupan di luar batas kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mudah bagi Allah mengentaskan segala persoalan, seperti halnya persoalan-persoalan di masa lalu telah diselesaikan dan dihadirkan solusi untuk kita semua. Karena itu, di pelajaran surah Ad-Duha kita diajarkan, yakinkan pada diri kita dalam keadaan apapun, suka ataupun duka, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan mengentaskan kesulitan kita. Dengan itu, hati kita akan lapang. Minimal secara psikologis ada ketenangan dalam jiwa kita. Kondisi lapangnya hati yang tenang, yang nyaman, dan mudah menerima petunjuk-petunjuk untuk bisa melakukan satu tindakan-tindakan, keadaannya disebut dengan syarah. Kelapangannya disebut dengan insyirah. Maka menyertai surah Ad-Duha ini turun pula surah Al-Insyirah dalam urutan mushaf di urutan ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan hatimu itu, keadaan jiwamu itu. Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam saat akan berdakwah kepada Fir'aun, memohon kepada Allah supaya dilapangkan hatinya. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad SAW belum memohon, Allah sudah berikan satu ketetapan dengan menyampaikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan hatimu itu? Pesan ini memberikan sebuah gambaran yang kuat kepada kita umatnya, bahwa dengan kelapangan hati itu, persoalan-persoalan yang besar pun akan mengecil, yang kecil pun tidak akan pernah memberikan pengaruh kepada diri kita. Karena itu ayat ini yang pertama memberikan pesan kepada kita, jika menghadapi situasi apapun, hal yang pertama kita lakukan, lapangkan hati kita, tenang dalam menghadapinya. Demi Allah saya katakan, kita gelisah pun, kita menyoal pun, kita berkeluh kesah pun, tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita. Maka alih-alih kita mengeluh, alih-alih membuat status yang tidak jelas, kata Al-Quran, tenangkan dulu keadaan hati kita. Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan? Kalau Allah berikan pada Anda kedamaian, kenapa Anda memilih gelisah? Kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memilih kegelisahan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan telah kami entaskan bebanmu itu. Masya Allah, Allah menjamin kepada Rasulullah dalam setiap beban, tugas yang beliau pikul akan diberikan solusi, diringankan, bahkan dihilangkan beban-beban yang menyertai, sekalipun fitrahnya itu mesti dihadapi. Maka jika mengambil kaidah di ilmu Al-Quran, di asbabun nuzul, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Seakan Allah yang memberikan pesan kepada kita, hei, tenang, tenang. Bukan hanya engkau yang punya masalah. Seorang Rasul pun punya persoalan. Nabi pun punya persoalan. Dan mereka lebih berat persoalannya dibanding dengan engkau. Maka, tenangkan keadaan hatimu. Bukankah dulu ketika engkau punya masalah, aku hilangkan beban itu? Alladzi anqadha dhahrak, yang kadang berat engkau pikul, yang membebani
pinggangmu, kalau kita ilustrasikan ayat ini secara tekstual, kadang ada orang membawa beban di pundaknya, ya, di pinggangnya. Jadi dia angkat itu seakan-akan berat, membebani keadaan dirinya. Begitu dipikul di pundaknya, terasa beban sampai ke kakinya. Ada persoalan walaupun kita nggak pikul beban itu, ya nggak pikul bendanya, tapi rasanya persoalan itu menyelimuti kepala sampai ke ujung kaki kita. Kata Allah, tenang. Dulu pun kamu banyak masalah, dan aku entaskan. Dan jika engkau tenang saat ini, ridha dengan itu, ya, dan menghadirkan kedamaian dalam jiwamu, maka aku akan entaskan persoalanmu dan menghilangkan beban dalam dirimu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan demikian akan diangkat namamu, diapresiasi dirimu, akan diingat keadaanmu. Orang-orang yang tenang menghadapi persoalan, orang-orang yang jernih melihat berbagai persoalan, maka Allah akan apresiasi dengan mengangkat dirinya, mengagungkan namanya, menghilangkan bebannya. Lalu setelah itu dengan indahnya Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Tanamkan pada dirimu, jika engkau sedang menghadapi persoalan apapun, katakan, kuatkan pada jiwamu, ini pasti akan selesai. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bahasa kerennya, setiap masalah pasti ada solusinya. Bahasa singkatnya, ketika Anda menghadapi masalah, katakan, ini pasti selesai. Nggak ada yang nggak selesai, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Hei, sekali lagi, yakinkan, jangan ragu-ragu, ini pasti selesai. Bagaimana menyelesaikannya? Fa'idha faraghta fansab. Inventarisir, apa sih masalah kita? Apa masalah saya? Apa masalah Anda? Tuliskan, supaya mudah kita lihat, kita tata. Kemudian kita berikhtiar mencari jalan keluar. Dengan keadaan yang damai, hati yang tenang, jiwa yang bersih, maka semua itu akan mudah dirumuskan, dan ikhtiar akan terbentang dengan baik sepanjang kita mau melakukannya. Wa ila rabbika farghab. Setelah kita ikhtiar, tawakallah kepada Allah. Biarkan Allah yang memberikan semua solusi terbaik berdasar ikhtiar yang telah kita lakukan. Al-insyirah, kelapangan, ketenangan dalam keadaan jiwa yang menghadirkan solusi. Jiwa yang tenang menghasilkan hasil dan kreativitas yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.